Hai, baiklah sebelumnya perkenalkan nama saya Rona Putri Sitompul dengan NIM D1A018143. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah konservasi tanah dan air. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai erosi yang terjadi di wilayah ini, saat ini saya akan membahas mengenai tindakan erosi apa saja sih yang telah dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Lintong Nihuta. Mari kita simak video berikut ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tindakan konservasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam menanggulangi erosi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu tindakan konservasi tanah? Konservasi tanah merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau petani dalam mencegah kerusakan tanah dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi dan aliran permukaan. Nah, biasanya konservasi tanah ini berkaitan sangat erat dengan konservasi air. Berbagai tindakan konservasi tanah adalah juga tindakan konservasi air, sehingga secara umum biasa dikenal dengan istilah konservasi tanah dan air. Nah, biasanya usaha tani konservasi merupakan suatu bentuk pengolahan lahan pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air, baik itu mekanik maupun vegetatif dalam suatu pola usaha tani. Usaha tani konservasi dalam sistem budidaya tanaman sebaiknya mudah dikerjakan atau diterapkan, murah, serta petani mampu dengan senang melakukannya atau diterima secara sosial. Secara umum, metode teknik konservasi tanah ini dapat diterapkan pada sistem pertanian tanaman, sayuran, atau yang lainnya, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama, teknik konservasi mekanis seperti teras, rorak, cek dam, SPA, ataupun BTA. Dan yang kedua, teknik konservasi vegetatif seperti rotasi tanaman, musa, alley cropping, strip rumput, penanaman tanaman, penguat teras, dan juga pupuk hijau. Baiklah, dalam video ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan salah satu budidaya tanaman sayuran yang dilakukan oleh petani setempat. Nah, budidaya tanaman sayuran di dataran tinggi itu umumnya dilakukan secara intensif, ditandai dengan keberadaan pertanaman sayuran yang senantiasa ditanam sepanjang tahun karena ditunjang oleh curah hujan yang cukup dengan penyebaran yang merata. Nah, dapat kita lihat dalam video bahwa budidaya tanaman sayuran kali ini dilakukan dengan menerapkan usaha tani dalam bedengan atau guludan. Nah, bedengan ini dibuat untuk lebih memudahkan pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, dan juga panen. Nah, selain itu, bedengan ini berfungsi untuk menjaga kondisi aerasi tanah agar tetap baik. Di antara bedengan atau guludan itu biasanya dibuat parit atau saluran drainase. Nah, biasanya bedengan ini dibuat memanjang searah lereng. Nah, sehingga tanaman di dalam bedengan atau guludan itu lebih gampang mengalami erosi pada saat hujan dan terjadi peningkatan jumlah aliran permukaan yang pada akhirnya akan menambah debit sungai dengan kandungan lumpur yang tinggi. Nah, kondisi ini yang harus diwaspadai oleh para petani sehingga perlunya dilakukan tindakan konservasi. Nah, dari lahan yang kita lihat ini, salah satu tindakan konservasi yang dilakukan oleh petani adalah dengan pemasangan mulsa. Seperti yang kita tahu, pemasangan mulsa merupakan salah satu dari tindakan konservasi tanah yang bersifat vegetatif begitu. Perlu kita ketahui bahwa teknik konservasi tanah dengan menggunakan mulsa ini dapat memiliki banyak keuntungan, yaitu diantaranya dapat mengatasi masalah penggunaan tenaga kerja untuk penyiangan karena gulma tidak mampu tumbuh di bawah plastik, kelembapan tanah tetap terjaga, dan tidak terjadi pengikisan atau penghancuran permukaan tanah sehingga tidak ada erosi. Nah, namun demikian, cara tersebut masih dianggap penyebab kerusakan lahan dan lingkungan. Kenapa? Karena bila terjadi hujan, seluruh air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah akan terkonsentrasi di dalam saluran atau parit drainase, kemudian mengalir sebagai aliran permukaan yang pada akhirnya masuk ke dalam sungai yang menambah debit dan dapat menyebabkan banjir. Nah, selain itu, meskipun permukaan tanah dalam bedengan ditutupi plastik,
permukaan tanah pada dasar saluran atau parit drainase tetap terbuka, masih mungkin mengalami pengikisan dan tanah tererosi. Bedengan yang permukaan tanahnya ditutupi plastik umumnya juga searah lereng sehingga laju erosi dalam saluran drainase di antara bedengan juga tetap tinggi. Tetapi untuk dalam budidaya yang dilakukan oleh petani-petani itu, penggunaan mulsa ini mampu meningkatkan kualitas tanah atau dapat menjadi tindakan konservasi tanah agar dapat mampu mendukung daya tumbuh oleh tanaman tersebut sehingga produksi tanaman dapat meningkat. Nah, penggunaan mulsa plastik ini banyak dilakukan oleh petani sayuran biasanya, seperti yang ada pada video ini. Ada budidaya tanaman sayuran yang menggunakan bedengan yang ditutupi mulsa, terutama bagi yang punya modal cukup ya, karena untuk melakukan ini diperlukan biaya tambahan dalam penyediaan plastiknya, terutama pada saat harga sayuran itu mempunyai nilai jual yang bagus, maka petani akan semakin mudah untuk melakukan tindakan konservasi ini. Nah, cara tersebut dapat mengkompensasi pengeluaran usaha tani karena biaya pemeliharaan dan penyiangan itu lebih rendah begitu. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tindakan konservasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.